Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Sobat investor, ada kabar gembira buat para investor PT Adaro Energi Indonesia. Pada tanggal 28 Desember 2023, Adaro Energi Indonesia menjadwalkan cum dividen interim senilai $400 juta atau setara 6,2 triliun rupiah. Cum dividen dijadwalkan pada 28 Desember 2023. Pembayaran dividen dijadwalkan pada 12 Januari 2024. Kinerja Adaro di tahun 2023 terbilang cukup apik, dengan peningkatan pendapatan dan laba bersih. Hal ini menjadi salah satu faktor utama di balik pembagian dividen triliunan ini. Pembagian dividen triliunan ini merupakan peluang cuan besar bagi para investor yang memiliki saham Adaro. Karena investor akan mendapatkan dividen tunai yang besar. Adaro merupakan salah satu emiten batu bara terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki cadangan batu bara yang besar dan kualitas yang tinggi. Prospek industri batu bara masih cukup cerah, meskipun ada tekanan dari transisi energi. Batu bara masih menjadi sumber energi utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Pembagian dividen triliunan oleh Adaro merupakan kabar gembira bagi para investor. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan yang apik dan prospek industri batu bara yang masih cukup cerah. Bagi investor yang mencari peluang cuan besar, Adaro bisa menjadi pilihan yang menarik. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Adaro Energi Indonesia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, dalam periode kritis di kuartal ketiga 2023, Adaro Energi, salah satu pemain utama dalam industri energi, menghadapi perubahan signifikan dalam kinerja keuangan mereka. Pada bulan September 2023, perusahaan ini mencatatkan penurunan aset sebesar $387,8 juta dengan nilai aset turun menjadi $10,3 miliar dibandingkan dengan $10,7 miliar pada Desember 2022. Meskipun demikian, peningkatan ekuitas yang mencapai $7,4 miliar dari $6,5 miliar pada Desember 2022 memberikan gambaran bahwa perusahaan berhasil mempertahankan stabilitas finansialnya. Namun, penurunan signifikan terlihat pada jumlah pendapatan usaha perusahaan yang menurun sebesar 15,8% dari $5,9 miliar menjadi $4,9 miliar selama kuartal ketiga 2023. Meski demikian, return on assets Adaro masih mencapai 15,6% dan return on equity berhasil menyentuh 23,9%, menunjukkan bahwa Adaro Energi tetap efisien dalam pengelolaan aset dan ekuitasnya. Perubahan lainnya yang patut dicatat adalah penurunan laba bruto dari $3,3 miliar menjadi $1,9 miliar yang sejalan dengan peningkatan beban pokok pendapatan dari $2,5 miliar menjadi $2,9 miliar. Demikian pula beban usaha yang juga meningkat dari $231 juta menjadi $332 juta, namun beban pajak penghasilan berhasil dikurangi dari $1,1 miliar menjadi $332 juta. Laba periode berjalan turun drastis dari $2,1 miliar menjadi $1,3 miliar, sementara net profit margin mencapai 24,4% selama kuartal ketiga 2023. Debt to equity ratio saat ini mencapai 44%, menandakan bahwa perusahaan telah berhasil mengelola rasio utang terhadap ekuitasnya. Melihat arus kas, perusahaan berhasil menghasilkan $798 juta dari aktivitas operasi selama kuartal ketiga 2023. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat penurunan total arus kas sebesar $650 juta hingga akhir September 2023, yang disebabkan oleh penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan sebesar $1 miliar. Hal ini menunjukkan strategi investasi yang agresif namun dapat memberikan dampak signifikan pada keberlanjutan arus kas perusahaan. Dengan demikian, kinerja keuangan Adaro Energi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan di tengah dinamika pasar yang terus berubah.
Meski menghadapi beberapa penurunan, langkah-langkah proaktif dalam manajemen ekuitas dan aset dapat menjadi fondasi kuat untuk pemulihan dan pertumbuhan di masa depan. Bagi sobat investor, pemahaman mendalam terhadap lanskap keuangan perusahaan ini dapat menjadi kunci untuk mengambil keputusan investasi yang cerdas. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor mengenai emiten Adaro Energi Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.